الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji serta syukur kita limpah curahkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan, Allah curahkan kepada kita semuanya. Walaupun kadang kita sering lalai dalam mensyukuri nikmat-nikmatnya. Namun kita berharap semoga dengan untayan kalimat syukur yang kita panjatkan, kita pasrahkan, kita haturkan hanya kepada Allah, semoga kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurah limpah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikut dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umatnya yang betul-betul mencintai beliau sepenuh hati dan setia kepada beliau sampai ajal menjemput kita semua serta memperoleh syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali terlebih dahulu, kita buka majlis kita pada sore hari ini dengan membaca kalimatul basmalah dilanjutkan dengan dua kalimat syahadat dan doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya mari kita baca bersama-sama Sayyidul Istighfar. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan rutin kita baca Sayyidul Istighfar betul-betul tertanam di hati kita, dalam kepribadian kita, sehingga menjadi perisai bagi kita semua dalam menghadapi ajal kematian kita. Karena Nabi bersabda, siapa orang waman qara'aha, siapa yang membacanya, maksud kalimat Sayyidul Istighfar tadi, summa mata qabla ayyusbiha atau ayyumsiya, bacanya pagi, sore, sebelum datang dua waktu tersebut, fahuwa min ahlil jannah, maka dia dicatat sebagai kematian yang ahli surga. Maka dari itu kita berharap mudah-mudahan kematian kita betul-betul dicatat sebagai golongan manusia penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan kajian pembahasan kita masih tentang bab salat. Ada yang ingat terakhir sampai salat apa? Oh, istisqa. Iya. Salat istisqa. Jadi kita ingatkan kembali ya, salat istisqa ini salah satu salat yang kita khususkan punya niatan tertentu, yaitu minta hujan. Makanya kita itu ketika mau punya apapun ya lewat salat itu. Orang kalau misalkan hidupnya bermasalah ya dari salatnya bisa dilihat. Karena salat ini benar-benar seperti seperti kiasan kehidupan kita sehari-hari. Cobalah lihat, dalam berjamaah saja, dalam kaitannya dalam berjamaah, kita ini bersama-sama hidup akan berjamaah.
Kemudian kita tuh harus ngikut dengan imam. Imamnya takbir, kita takbir dan sebagainya. Semua orang ketika masuk ke masjid lepas sendal, jabatan apapun, nah kita setara semuanya. Jadi seolah-olah sholat itu benar-benar bagian dari kehidupan yang paling optimal. Makanya kami sampaikan, kita bekerja, kita tidur, kita melakukan aktivitas, sejatinya itu lagi nunggu waktu sholat. Oh, nunggu waktu sholat subuh, kita istirahat, tidur. Nah itu, jadi bukan sholat itu bukan pas lagi waktu-waktu tersisa, waktu-waktu yang sudah bukan produktif lagi. Kita bekerja jam 7 sampai jam 11 misalnya. Itu sejatinya nunggu waktu zuhur, kita kerja. Jadi kita rubah, jangan sampai kerja kita lebih utama, tapi sholat nomor sekian. Nah ini keliru. Dari pembahasan kita pada sore hari kesempatan ini, masuk tentang pembahasan sholat gerhana. Sholat gerhana, berarti ini ada sesuatu lagi ya. Ada suatu kejadian, fenomena alam, yaitu gerhana bulan atau gerhana matahari. Pernah di sini ada praktek sholat gerhana? Oh belum? Ayolah kita praktek. Sekarang? Belum. Ya, harus ada pas ada momentum gerhana. Saya sering menjadi diminta untuk sholat gerhana, khutbah gerhana ketika pas momentum gerhana matahari atau bulan. Pasti di setiap masjid ada ya. Nah itu kalau bisa ya sesekali kita ngadain di sini, nggak masalah. Dan itu bagus, sunnah muakkadah. Sholat gerhana terjadi khusus ketika adanya gerhana matahari atau bulan. Posisi gerhana matahari dan bulan ini berbeda. Jadi kalau gerhana matahari, di mana mataharinya? Buminya di mana kira-kira? Ada yang tahu nggak? Di mana ya? Ini matahari di tengah-tengah bulan, gitu ya. Bumi di sini. Jadi Pak bisa dibayangkan nggak? Ini matahari ini ya. Di tengah-tengah itu bulan. Nah bulannya tuh nutupin matahari. Bumi di sini. Nah, itu posisi ataupun terjadinya gerhana matahari. Kalau gerhana bulan, maka buminya yang di tengah. Ini matahari, bumi di tengah, bulan di sini. Bisa dibayangkan nggak ini? Bisa ya, karena nggak ada papan tulis. Nah itu posisi gerhana. Hukum sholat gerhana sunnah muakkadah. Muakkadah ini udah berarti sudah dekat sekali dengan wajib. Bagus ya ketika dilaksanakan. Nah ini kalau kita sekarang mau sholat gerhana itu atau mau tahu ada gerhana atau tidak itu ya gampang ya. Sudah ada informasi beberapa hari sebelumnya dari BMKG atau dari Majelis Tarjih Muhammadiyah biasanya yang lebih rutin mengumumkan itu. Ya ini bisa. Atau dari berbagai sumber akan terjadinya gerhana dan termasuk di wilayah kita kena misalkan, nah ambil kesempatan. Kemudian waktu pelaksanaan gerhana matahari ini mulai kelihatan, nampak gitu ya, gerhana tersebut. Nah nanti durasinya tuh udah ketahuan ya, jadi sudah zaman sekarang zaman mudah, zaman enak, karena ya informasi apapun sudah ada, perhitungannya sudah jelas gitu ya, bahwa nanti terjadi pusatnya, puncaknya gerhana adalah jam sekian. Nah dari jam sekian itu udah terjadi, nah kayak gitu. Sejak itulah kita sudah mulai mendirikan sholat. Kemudian waktu gerhana bulan, mulai dari terjadinya gerhana sampai terbit matahari, jadi malam. Kalau matahari siang, lebih dominan siang, jelas. Cara mengerjakannya, yang pertama dikerjakan boleh secara sendiri-sendiri dan lebih utama dikerjakan secara berjamaah. Jadi boleh sendiri-sendiri, munfarid kita misalkan ya di rumah masing-masing. Kemudian lebih utama secara berjamaah, lebih afdal.
Yang kedua, pada rakaat pertama ruku, jadi rukunya, dan i'tidal membaca Al-Fatihah serta surat. Ya, ini identik memang suratnya yang panjang. Pertama kami ikut sholat gerhana, itu waktu itu bulan, tahun berapa ya? Itu imamnya, bacaannya setengah surat Al-Baqarah. Bisa dibayangkan? Setengah surat Al-Baqarah. Ya, luar biasa. Waktu itu ya sudah diingatkan bahwa memang kita dapat ilmu tentang sholat gerhana itu lama, harus lama memang sebetulnya ya. Nah kebetulan imamnya ini hafiz. Nah, beliau menggunakan mengambil surat Al-Baqarah pertengahan, setengah surat Al-Baqarah. Masya Allah. Gerhana bulan waktu itu, kami melihat banyak orang yang ketika sholat itu ngintip ke atas, pengen lihat gerhananya. Masya Allah. Nah itu ya, jadi ketika ruku selesai surat ya, selesai baca satu surat ataupun setengah surat atau seberapapun yang ini yang lama, terus ruku, i'tidal, baca lagi. Jadi langsung tidak langsung kembali ke sujud. Jadi baca surat, baca Al-Fatihah dan surat lagi. Kemudian terus sujud seperti biasa. Nah, rakaat kedua pun sama. Jadi nanti baca surat yang lebih ringan, lebih pendek. Kemudian ruku, i'tidal, nah baca Al-Fatihah dan surat lagi. Itu prakteknya. Gitu ya. Sehingga jumlahnya berapa? Rukunya berapa jadinya? 4. Jadi rukunya itu 4 kali ruku. Nah ini khusus sholat kusuf atau khusyuf. Kusuf dan khusyuf. Kemudian bacaan Al-Fatihah, ayat dalam bacaan gerhana bulan dikeraskan, dinyaringkan. Dalam sholat gerhana matahari tidak dinyaringkan. Walaupun ada aja yang dinyaringkan juga. Gitu ya. Kalau pas lagi siang, itu tidak dinyaringkan, tidak seperti Jumatan. Karena kalau sholat Jumat kan memang semua aktivitas harus ditinggalkan, makanya dinyaringkan. Bacaan, selanjutnya sunnah memanjangkan bacaan ayat-ayat. Jadi hukumnya sunnah memang. Dulu almarhum Ustadz, lupa siapa ya, astagfirullah, itu menyampaikan di Masjid Agung Syuhada, panjang-panjang ayatnya. Nah, beliau menjadi imam, Ustadz almarhum, sudah lama. Dan termasuk Ustadz terkenal di Jogja. Ustadz siapa lupa, Masya Allah. Allah yarham. Nah, beliau menyampaikan memang lama gitu ya. Kami udah siap-siap, wah bakal lama nih gerhana matahari. Tapi ternyata beliau membaca surat Al-A'la. Lama tidak? Halo? Al-A'la lama tidak? Tergantung ternyata ya. Ada bagi kita Al-A'la itu sudah termasuk surat yang panjang. Ada yang biasa, standar. Tergantung. Tapi yang disepakati jumhur jamaah, surat yang paling pendek adalah Al-Ikhlas. Betul? Bukan. Al-Kautsar. Tapi paling favoritnya itu Al-Ikhlas ya. Nah, jadi panjang, ringan itu ternyata relatif. Ya, Nabi sholat Isya saja itu minimal gitu ya. Ada hadisnya, ada di riwayat Muslim. Itu bacaannya kalau Isya itu adalah antara Al-A'la, Al-Ghasyiyah, Thariq sama Asy-Syams. Gitu ya. Antara itu. Nah, kira-kira itu panjang atau pendek? Halo? Itu buat sholat Isya. Itu kategori surat-surat panjang atau pendek buat sholat Isya kira-kira? Kok indikatornya suara jauh? Tapi memang iya ya, kayaknya ya. Jadi jamaah tuh menikmati kalau suaranya enak mungkin gitu ya. Kalau suaranya jelek, iya ya bisa jadi. Selanjutnya sesudah itu sunnah. Hukumnya imam
ya, berkhutbah. Jadi khatib. Jadi ada khutbahnya dalam sholat gerhana. Berkhutbah sebagaimana khutbah Jumat yang isinya sesuai dengan suasana gerhana. Jadi seperti menceritakan ataupun menegaskan bahwa kejadian fenomena alam gerhana ini bukan karena adanya apa tuh biasanya di sini apa? Hah? Apa? Raksasa ya? Dimakan buto. Wah, itu apa dimakan buto atau apalah. Karena berbeda tempat berbeda ini cerita rakyat atau apa ya? Ya kayak mitos gitu. Bukan hanya terjadi di zaman kita, ternyata di zaman Rasulullah SAW pun demikian. Masyarakat jahiliyah menganggap terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari itu ada kaitannya dengan satu hal yang menyakitkan, yang merugikan, yang menyialkan. Bahkan terjadi salah satu gerhana waktu itu adalah pas tepat dengan kelahirannya anak Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Meninggal, mohon maaf. Ya. Ketika wafatnya anak Nabi yang bernama Ibrahim. Nah itu orang-orang langsung mengira ataupun mengaitkan dengan kejadian tersebut. Nah ini bahaya. Nah, makanya kita kalau masih hidup di zaman atau tradisi ya adanya hal-hal ya khurafat, ini harus ya kita legowo untuk bisa bagaimana caranya kalau emang bertentangan dengan syariat agama Islam, ya terimalah untuk kita secara Islam kafah. Ya, harus ini mohon maaf. Jadi kita memang tradisi ya tidak semua perlu kita lestarikan. Kalau ada yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka bagaimana caranya? Masih banyak di antara kita ini yang kita nggak tahu kalau itu tujuannya apa, tapi kita rubah mungkin karena apa. Padahal dulu awal-awalnya mungkin sejarahnya karena kejelekan, karena meninggikan apa dan sebagainya. Ini mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi ya mungkin bisa terlihat lah ya. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa ketika khutbah, wasiat utama yang paling inti adalah ketakwaan kepada Allah. Makanya masalah takwa ini masalah yang krusial harus kita pahami dan kita aplikasikan dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Orang khutbah Jumat atau sholat Jumat, rangkaian Jumat itu tidak ada wasiat takwa, gugur itu khutbah atau sholat. Wajib diulangi. Nikah pun sama. Itu kan ada khutbah nikah, pasti tentang ketakwaan. Bahkan ayat-ayat tentang nikah pun identik dengan takwa. Bahwa landasan pernikahan adalah ketakwaan. Puasa, diwajibkan kita puasa, pasti ya wasiat akhirnya adalah la'allakum tattaqun, takwa. Hampir semua hal ini itu kita dalam hidup kita ini ketakwaan ini penting kita tempatkan. Dalam hal seperti inilah kita kerja. Kalau kita tempatkan nilai takwa, ini tepat. Jadi kerja kita itu ada nilai manfaatnya. Lahir batin dunia akhirat. Kita nolongin orang. Kita apapun lah ya. Sedekah. Karena takwa semata. Wah ini yang tepat. Ini udah nggak mikirin urusan pahala gitu ya. Wah pahalanya banyak gak ya? Wah balasannya nanti gimana ya? Udah enggak lagi. Karena ketakwaan ini intisari daripada sumber-sumber amaliyah kita. Kalau orang masih mengincar hal-hal yang sifatnya duniawi, nah masih ada ya yang lain. Makanya dua ayat yang membuat para sahabat nangis gitu ya, terseduh-seduh ketika turun ayat di surat Hud ayat 15-16. Coba nanti dibuka. Itu membuat nangis para sahabat karena Masya Allah, tersinggung. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim dan sebagainya. Itu membuat ya Allah, ternyata ketika kita sholat ngincer duniawi. Kan ada orang sholat pengen gitu ya, dapatnya tuh kemuliaan dunia. Pengen dianggap orang tuh mulia, alim, atau dikatakan sebagai orang soleh. Nah ini masih ada sifat duniawi. Kemudian apapun ya, puasa. Sering Senin Kemis rajin agar dianggap apa gitu. Nah ini bahaya.
Makanya dua ayat tersebut membuat para sahabat itu seolah-olah nggak ada nilainya, nggak ada apa-apanya. Ya Allah, gitu. Sampai ada sahabat yang sedekah satu kresek kurma, ya, Ibnu Mas'ud, beliau sedekah satu kresek kurma. Itu beberapa minggu kemudian dapat kiriman lebih banyak, satu karung gitulah ya, dikirim. Itu malah nangis, malah teringat sedekah yang dia praktekkan, yang dia amalkan, yang dia berikan kepada tetangganya seminggu yang lalu gitu. Ya Allah, jangan-jangan ini balasan dari Allah. Padahal ya biasa dapat kiriman aja gitu. Ini maksud ini dapat ini nih dari Ibu Anu atau dari siapa gitu ya. Itu malah langsung mikirnya, astagfirullah, apakah jangan-jangan ini dibalas di dunia? Nah, kadang-kadang kan kita ada ya sedekah, sholat atau apa, pengennya tuh balasannya di dunia. Kalau saya sedekah sekarang, kan ada ayat misalkan yang memotivasi kita, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa orang yang istilahnya mengeluarkan dengan satu kebaikan, maka akan dibalas berapa? 10 kali lipat bahasanya. Nah, ini memotivasi kita memang. Tapi ketika tujuan kita orientasinya dunia, maka itulah yang kita dapat. Sehingga ketika kita sedekah 100.000, pasti akan ngarep-ngarep, mana nih 1 juta ya. Janganlah ya. Kita rubah. Jadi balasan yang lebih utama adalah nanti di akhirat. Nah kembali, jadi sholat gerhana sama. Jadi takwa ini yang paling utama dipesankan, diwasiatkan dalam khutbah ketika khutbah sholat gerhana. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah inilah sedikit penjelasan tentang sholat gerhana. Bagus buat kita praktekkan. Mudah-mudahan bisa sewaktu-waktu nanti di Masjid Firdaus Al-A'la dilaksanakan sholat gerhana baik matahari ataupun bulan. Baik, selanjutnya kita buka termin pertanyaan. Mengingat waktu ini sudah mendekati azan isya. Monggo silahkan terkait dengan tema kita sholat gerhana atau di luar tema boleh. Tidak ada. Alhamdulillah. Atau masih asik mendengarkan? Iya. Monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kekhawatiran. Nah, iya. Oh, iya. Tuh. Nah, gitu. Nggih. Nah, nah, betul. Iya. Ya, baik. Bukan tidak boleh, tapi ketika jatuh harapan kita secara persentase lebih berharap dibalas di dunia, nah maka rugi. Maksudnya gitu. Maksudnya gini, para sahabat itu ketika totalitas memahami ayat tersebut, oh ternyata balasan yang lebih baik, lebih utama adalah di mana? Di akhirat. Kalau itu dibalas di dunia, nah di akhirat belum tentu. Jadi kekhawatiran. Ini maksudnya level keimanan para sahabat sejauh itu. Mereka tidak membutuhkan balasan di dunia, inginnya di akhirat, gitu ya. Karena khawatir ketika sudah dibalas di dunia, di akhirat itu sudah tidak dapat. Ini masalahnya. Jadi maksud saya nih, ketika ada harapan jatuh lebih utama kita ingin beramal itu, balasannya di dunia semuanya. Nah maka itulah yang akan didapat. Yuwaffi ilaihim ujurahum. Jadi akan dibalas semuanya itu, ya semua, tidak akan dikurangi. Dan inilah identik dengan, mohon maaf ya, pemberian Allah kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tidak beriman. Karena mereka itu Allah yang membalas kebaikannya.
kedermawanan mereka Allah yang membalas, bukan Tuhan-Tuhannya, karena Tuhan-Tuhannya tidak ada apa-apanya, tidak berdaya. Allah yang membalas. Jadi Allah lah yang membalas, tapi untuk ukuran di dunia. Nah inilah, makanya jangan kita terlalu menjatuhkan harapan ataupun ini dengan dunia ini, karena balasan di dunia itu masih kalau bahasa Ustadz almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu persekot, jadi hanya masih kecil gitu. Jadi yang lebih kita harapkan adalah di akhirat. Kalaupun dibalas di dunia, ya alhamdulillah. Tapi harapan kita adalah nanti di akhirat. Nah, saya menggambarkan sahabat Ibnu Mas'ud saja ketika mengejawantahkan ayat tersebut, itu sampai-sampai sudah menikmati akhirat itu lebih utama. Jadi ketika dapat di dunia, ya Allah, jangan-jangan ini. Nah, khawatir, ada kekhawatiran. Karena berbeda dengan level keimanan kita. Di dunia dibalas, ya Allah, alhamdulillah. Kan gitu. Jadi lebih euforianya lebih ada. Tidak salah, tidak dilarang. Hanya hati-hati ketika jatuhnya harapan kita. Seperti seorang istri menjatuhkan harapan kepada suaminya untuk bisa membahagiakan, ini dalam sisi agama bahaya. Kok bisa bahaya? Karena menjatuhkan harapan kepada makhluk. Bisa dipahami? Bukan kepada Khalik pencipta. Ini yang kalau kita belajar tentang tauhid gitu ya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu begitu luar biasa, terasa di lubnya keimanan itu sudah sampai lub. Karena hati itu kan ada berapa lapis? Halo? Banyak. Hati kita ini ada berapa lapis? 4. Ya. Ada yang paling luar itu namanya sudur. Yang paling luar sudur, dada. Fi sudurin nas, iwaswisu fi sudurin nas. Nah, setan itu yang membisikkan di dada kita, dada. Dalamnya lagi ada apa? Kolbun. Ya, ada kolbun, lebih dalam lagi. Itu hati. Di dalam hati, di dalam lapisan kolbun ada lagi apa? Fuad. Nah, fuad lebih dalam lagi. Gitu ya. Nah, di dalam lebih dalam lagi namanya lub. Lub. Atau jamaknya jadi albab. Liulil albab diartikan orang yang berpikir, orang yang mau berpikir. Kenapa? Karena sudah dari hati itu terkoneksi ke seluruh tubuhnya sehingga mudah berpikir dengan jernih. Lub. Kalau dalam bahasa kita dari lubuk hati yang terdalam. Kan gitu kan ya ada. Nah, keimanan sudah nyampe di lub, ini yang Masya Allah mahal. Para sahabat itu sudah di sana menikmati lezatnya iman itu di lubnya. Sehingga Umar itu melihat ketika siapa itu Khalid bin Walid dipuji karena berhasil dalam setiap segala peperangan gitu ya. Kan kita bersyukur kemenangan di tangan kaum muslimin. Tapi orang-orang memuji kehebatan Khalid, lupa ada yang harus lebih ditinggikan dalam pujian. Siapa? Allah. Makanya Umar ketika jadi khalifah waktu itu kan dia dipecat itu Khalid. Karena apa? Ini akidah bisa rusak di sini. Akidah bisa rusak. Padahal Khalid ketika itu marah. Oh, nah kayak gitu. Nah, jadi dalam hal amaliyah, ketika kita menikmati kelezatan amal kita itu, kalau sudah terasa, oh, ini kalau saya ada harapan di dunia balasan, sah-sah saja. Tapi kalau jatuhnya harapan tersebut lebih utama, nah maka itu khawatir kita tidak dapat balasan di akhirat. Itu saja, itu sebenarnya. Tapi boleh sah-sah saja kalau, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah anak saya nanti lulus nih ujian PNS-nya, nah misalkan. Nah, berarti kan itu tujuannya, betul? Iya. Sama ada orang seperti ngamalin sholawat. Saya mau punya mobil, amalannya apa ya? Banyak-banyak sholawat. Sholawatin aja mobilnya. Nah, jadi pelantara sholawatnya ini untuk menggapai duniawi mobil tersebut. Bisa dipahami nggak? Nah, gitu. Makanya kan doa yang lebih utama ketika kita berdoa itu bukan hanya orientasi dunia. Ya Allah, berikanlah aku harta yang banyak. Udah gitu berkah lagi. Jadi dunia aja. Nah gitu. Jadi sah-sah saja. Ya makanya minta urusan dunia itu cukup saja. Dicukupkan oleh Allah. Ya, karena cukup itu lebih nikmat daripada begitu Bapak. Ada lagi yang lain mungkin?
Monggo. Apa baca apa itu? Man kana yuridul ah, ah. Anjir. Anjir. Ah, ah. Itulah makanya kata kita kalau belajar tafsir, jadi masuk ke ayat itu tuh ya Allah, kita tuh seperti nanti nggak akan seperti merasa wah jangan-jangan sia-sia kayak gitu amal-amal kita. Karena saya ada sholat itu mengharapkannya yaitu dunia tadi. Saya ini ngarepnya ini. Jadi ada ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulnya ajarkan untuk berharap sifatnya dunia seperti tadi sholat istisqa kemarin itu kan sifatnya dunia, tapi kan mengharap kepada Allah dengan cara yang Rasulullah tuntunkan sifatnya dunia untuk kemaslahatan dunia sementara. Cuma kan ada nilai efeknya yang buat di akhirat karena ada amaliyah tersebut merupakan tuntunan gitu ya. Jadi ini hal-hal yang sifatnya kita tadi kayak misalkan bekerja, bermuamalah, ya, kemudian pengen punya apa gitu ya. Ini hati-hati ketika ada tendensi duniawi, itu yang bahaya. Sedekah itu manfaatnya buat di akhirat, pahalanya jariah, mengalir, jalan terus gitu ya. Tapi ketika harapannya diputus sama kita tuh kita putus, urusan akhirat nanti saja, yang penting saya dengan sedekah ini bisa jadi apa gitu. Bahkan dianggap mulia, dermawan. Ada sebuah riwayat Muslim yang saya secara teks ataupun matanya tidak hafal, tapi masya Allah itu membuat kadang-kadang hati ini rasanya gemetar gitu. Jadi ada 3 golongan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah. Satu, mereka orang yang mati syahid, itu dipanggil. Ketika ditanya, kenapa engkau bisa mati syahid? Karena saya pengen gitu ya, dimuliakan oleh engkau ataupun ini. Enggak, kata Allah, tidak. Kamu mati syahid karena ingin dianggap sebagai syuhada oleh orang-orang banyak. Diakui sebagai apalah gitu. Dan itu sudah kamu dapatkan. Nah itu dilempar ke neraka, ya Allah. Yang kedua, ahli Quran. Ahli Quran, bayangkan. Dipanggil para ahli Quran. Kenapa engkau bisa menjadi ahli Quran? Karena niat saya karena engkau ya Allah. Bohong. Bohong. Niatmu itu ingin dianggap sebagai hafiz. Kau pengen dipanggil, dipuji oleh orang-orang banyak sebagai orang yang ahli Quran. Dan itu sudah engkau dapatkan. Dilempar ke neraka. Ini hadis, ini jadi saya itu merenungkan yang mending sebenarnya. Makanya saya kalau memotivasi masalah menghafal Quran, pasti saya sisipkan ini. Luruskan niat. Karena kan ujian kita di zaman sekarang ini niatnya apa? Punya hafalan Quran, dapat beasiswa. Dunia bukan? Dunia. Dapat apa lagi? Nah gitulah, dipanggil apa-apa gimana. Itu duniawi. Nah maksudnya apa? Jangan kita harapkan itu. Terus kita tekankan kepada santri-santri ini karena Allah. Dapat lomba juara ini. Itu hanya persekot tadi itu. Itu hanya tambahan. Tapi kalau sudah diniatkan dari awal agar jadi sang juara, nah ini beda kasus. Jadi itulah yang akan didapatkan dari hafalannya. Bisa dipahami? Nah, dari kealimannya itulah ilmunya. Dia belajar ilmu, berguru kemana-mana, punya guru. Lihat, nanti di akhir zaman itu kita akan melihat para alim ulama itu ketika berdebat membela pendapatnya. Yang dibela itu bagaimana pendapatnya bisa menang. Sehingga dalil-dalil yang dikeluarkan itu untuk menumpahkan kedengkiannya agar dia bisa menang dalam debat. Nah ini bahaya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ketika engkau bersama orang alim, diamlah. Dan ketika engkau bersama orang bodoh, diamlah. Karena diamnya engkau di depan orang yang alim, ilmu yang akan kau dapatkan. Ketika engkau diam di depan orang yang bodoh, maka engkau menyelamatkan agama. Masya Allah. Imam Syafi'i saja ketika ditanya,
berapa berapa pertanyaan itu ya, itu hanya terjawab berapa? Dari mohon maaf sekitar kira-kira 40 pertanyaan. Yang terjawab hanya 8 atau 10. Yang lainnya jawabannya apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi tidak tahu itu bukan suatu aib. Tidak tahu itu bukan satu kekurangan dari seorang alim ternyata. Ini seperti Nabi Nuh alaihi salam, ya, itu tidak tahu apa yang akan terjadi ketika Allah perintahkan bikin bahtera, kapal. Nabi itu tidak tahu bakal terjadi apa. Nabi Musa ketika diminta pukul tongkatmu, itu nggak tahu apa yang akan terjadi. Batu dipukul itu nggak tahu. Jadi sebelum dipukul itu nggak tahu akan terjadi apa, akan terjadi apa. Karena ketidak coba. Jadi tidak tahu itu bukan satu aib. Nah, maka dalam hal ini urusan akhirat ini harus kita lebih tekankan. Makanya banyak ayat ya, bahkan coba sebutkan satu ayat saja yang Allah mengunggulkan dunia ini, tidak ada. Pasti yang ada walal akhiratu khairul laka minal ula. Innamal hayatad dunya la'ibu walahun dan sebagainya. Jadi dunia itu direndahkan. Pasti ditinggalnya akhirat. Maksudnya, maka orientasi ketika kita punya niat, punya tujuan, akhirat lebih diutamakan. Balasannya udah akhirat saja. Sehingga kalau sudah akhirat, si orang ini kita kasih, kita sedekahi dan sebagainya, mau berterima kasih atau tidak, udah bukan lagi. Nggak akan sakit hati, nggak akan membuat kita jadi rugi atau gimana gitu ya. Bahkan dibalas dengan cara yang tidak enak, ya udah urusan dia. Kan ada orang yang ketika sedekah, si orang ini nggak tahu kita yang sedekahin gitu ya. Malah ngerasani kita dan sebagainya. Kita malah langsung nggak, gugur lah. Itu kan ujiannya seperti itu. Akhirnya gugur sedekah kita, nilai kita. Seperti contoh, kita mendidik anak. Bertahun-tahun kita mendidik anak. Pengen punya anak soleh, pengen punya anak ini. Ketika sudah besar anak kita ini, mohon maaf, misalkan dia sudah, wah, gitulah. Bakti ke kita ini kurang, misalkan. Akhirnya kita diuji di situ keikhlasan kita agar bagaimana gugur, hilang pahala-pahala kita mendidik anak. Tuh. Karena apa? Tujuannya untuk dunia, lebih cenderungnya. Karena setan itu kan terus menggoda, hampir menghilangkan pahala-pahala kita tuh dengan cara yang halus gitu ya, yang sangat ya kita nggak tahu bahwa ini ujian dari setan. Kita nolongin orang, awalnya sudah ikhlas, diuji keikhlasan kita sehingga menyebut-nyebut dan sebagainya. Itu caranya, cara setan menghilangkan. Jadi rugilah kita di akhirat tadi makanya. Bahkan dikatakan dimasukkan ke neraka. Karena apa? Tujuannya hanya dunia. Tujuannya duniawi. Nah, maka dalam hal ini kita mengingatkan akhirat itu bukan semata-mata urusan nanti, tapi kita harus berpikir ya bahwa sholat kita ini ada nggak efeknya nanti buat di akhirat. Bahwa muamalah kita ada nggak nih imbasnya nanti di akhirat. Setiap apa yang kita lakukan ada nggak perhitungannya nih nanti di akhirat. Nah, kayak gitu. Sehingga akan menikmati hidup ini ketika berhadapan dengan siapapun, nggak ada menilai dia lebih rendah, saya lebih tinggi, nggak ada. Karena bisa jadi ya dia yang mungkin dengan tampilan seperti itu kita terhormat, dia lebih dimuliakan oleh Allah. Karena akhirat masih ada akhirat. Seperti itu. Begitu Bapak. Jadi kita memang hati-hati ketika meniatkan ya segala sesuatu ini. Kalau untuk dunia semata-mata hanya dunia, ya sah-sah saja. Allah akan balas juga, Allah akan kasih. Tapi kalau itu totalitas kita untuk duniawi, itulah yang akan kita dapat dan di akhirat sia-sialah. Nah, seperti itu maksudnya. Begitu? Ibu-ibu mungkin? Apa itu? Yang? Oh, ada tiga. Ada tiga, iya. Tadi orang alim. Iya. Iya. Ya itu, jadi. Nah, Allah. Mm-mm.
Mm-mm. Mm-mm, berdoa. Oh iya, iya, iya. Insya Allah enggak. Tanpa sadar kita tuh sudah tepat sebetulnya. Ketika doa di awal itu kan misalkan banyak dunianya ya. Misalkan contoh apa minta dunia tuh? Oh, pintar kaya. Yang penting itu manfaatnya ya. Di ending doa kita pasti kan sudah diajarkan. Ending doa kita itu ada doa sapu jagat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa penutup disebut doa sapu jagat. Makanya setiap berdoa tuh jangan tinggalkan doa ini. Itu doa seperti penutup yang membackup yang sifatnya tadi dunia tadi. Bisa dipahami nggak? Nah, jadi setelah kita minta dunia, nah tapi minta di dunia ini hasanah, baik, ada kebaikan. Di akhirat juga baik. Wakina azabannar, dan jauhi lindungi kami dari azab neraka. Nah, itu kan sudah, maka disebut doa safu jagat. Jadi jangan dihilangkan. Jadi boleh sah. Jadi bukan berarti ini nakut-nakutin loh. Oh, nek koyo ngono. Iya, ya. Jangan. Tetap kita minta dunia, tapi dunia yang maslahat buat kita. Seperti sholat istikharah itu kan mintanya kan kemaslahatan untuk dunia saya dan agama kan gitu. Apa dunia? Jika ini baik untuk diri saya, dunia saya, bahkan akhirat saya, maka mudahkanlah jalannya, langkahnya ya Allah. Kan itu bunyinya. Ini sholat istikharah. Jadi minta dipilihkan ketika dapat dua pilihan. Wah ya Allah, saya keterima di universitas terbaik. Ini di sini kan gitu ya. Nah kita istikharah yang mana yang mau diambil. Kalau saya ngambil ini ya Allah, kalau ada kebaikan buat hidup saya, dunia saya, akhirat saya, maka mudahkan jalannya. Ya, kasih tahu cara ataupun dikasih tahu jawabannya apa. Kalau ini yang terbaik buat dunia saya, akhirat saya, jadi ada orientasinya bukan hanya dunia. Tuh ya. Jadi ini kita untuk meluruskan perspektif kita, jangan sampai orientasi dunia itu lebih mendominasi. Karena itu yakin sumber kerugian. Kalau dunia itu udah di hati itu sudah ada dominan di dunia, di hati kita, ketika kita beramal aja pasti ada rasa nanti hilang, diuji dengan keikhlasannya, akhirnya nggak ikhlas. Itu pasti. Tapi kalau sudah akhirat itu tenang gitu. Dapat pujian atau hinaan, nggak ngefek. Karena bukan, ya itu dunia, nggak masalah. Saya hanya melakukan perbuatan di jalan yang benar, ya sudah urusannya saya dengan Allah. Jadi orang mau berterima kasih, bahkan menghujat, bahkan bagaimana gitu ya, itu nggak ada efeknya. Nah ketika dunia lebih kental, maka efeknya itu masih kerasa. Masih, ya udah dikasih. Nah kan kayak gitu. Betul? Begitu. Ya ini sama, saya juga masih belajar. Nah, belajar seperti ini salah satunya di kitab Al-Hikam, ya, karya Ibnu Athaillah. Atau banyaklah nasihat-nasihat para ulama dulu itu, Masya Allah. Jadi, ternyata nggak mudah kita itu ya. Punya derajat seolah-olah bagaimana, justru malah akan jatuh. Nanti. Masih ada? Ibu-ibu mungkin belum? Cukup? Cukup ya? Wah, atau terlalu horor ini pembahasannya. Insya Allah, insya Allah pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang yaitu sholat dalam kekhawatiran, sholat khauf. Boleh ternyata, khauf itu artinya takut ya, kekhawatiran. Gimana caranya? Ikuti terus kajian ini. Baik, alhamdulillah berakhir sudah pertemuan kita pada kajian kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kita ada manfaatnya untuk dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri majelis kita dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.